Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kita kembali bergabung dengan rekan kami yang saat ini berada di Jombang, Jawa Timur, Anwar Fuadi. Adi, sejauh ini sudah 4 jam pihak kepolisian melakukan penyisiran. Ada informasi terbaru apa, Adi, dari sana? Ya, Reza, sedikit saya gambarkan terlebih dahulu untuk situasi di sini. Bisa dilihat di belakang saya, mobil polisi banyak yang berjaga, masyarakat juga begitu banyak yang menyaksikan proses penjemputan terhadap Subeki yang merupakan tersangka yang juga telah menjadi DPO kasus pencabulan di Pondok Pesantren Sidikiyah ini. Dan terkait informasi terbaru, kami sampaikan bahwa untuk keterangan dari aparat kepolisian secara resmi begitu ya, belum ada hingga saat ini. Baru tadi keterangan yang sudah saya sampaikan disebutkan bahwa pihak kepolisian tadi telah membawa dengan 3 truk tadi pihak-pihak yang kemudian menghalang-halangi begitu. Namun tadi dapat informasi bahwa yang bersangkutan sudah ditangkap, videonya juga sudah beredar bahwa Subeki ini sudah ditangkap. Tapi sekali lagi belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, khususnya juga Kabid Humas Polda Jawa Timur terkait penangkapan ini. Kalau kita lihat situasinya, memang Brimob kembali memperketat penjagaan. Tadi truk yang sempat keluar sekarang sudah kembali begitu ke dalam lingkungan pondok pesantren. Ada 3 truk tadi yang keluar, sekarang semuanya sudah masuk. Apakah akan mengangkut sejumlah pihak lagi, kami juga belum mengetahui secara pasti begitu. Karena sekali lagi belum ada keterangan resmi dari aparat kepolisian. Tapi kalau dari video yang bisa Anda saksikan juga memang terlihat tersangka Subeki ini sudah ditangkap beberapa saat lalu, sekitar 40 menit lalu begitu ya, video ini sudah kami terima informasinya. Sekali lagi untuk kepastian kapan akan dibawa keluar juga masih belum ada, tapi yang pasti pihak kepolisian masih terus menjaga. Brimob juga bisa dilihat belakang saya memperketat penjagaan begitu, dan 3 truk yang tadi sempat keluar sekarang sudah kembali masuk ke dalam lingkungan pondok pesantren. Dan apakah ini akan membawa lagi tersangka atau pihak-pihak yang diamankan oleh aparat kepolisian, kami belum bisa mengkonfirmasi juga karena belum ada yang memberikan keterangan resmi terkait dengan hal ini. Pastinya atau pernyataannya terkait dengan berhasilnya penangkapan tersangka Subeki. Ya, Reza, bisa diulangi lagi, saya tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Ya, Adi, ini gambar terbaru yang kami dapatkan. Polisi akhirnya berhasil menangkap tersangka Subeki, namun polisi memang belum mengonfirmasi penangkapan ini. Sudah ada informasi kapan Kabid Humas akan menyampaikan pernyataan resminya? Belum ada karena Kabid Humas saat ini masih berada di dalam. Kami menunggu Kabid Humas keluar untuk memberikan pernyataan resmi. Tadi kami juga sempat hubungi Pak Dirmanto tapi belum ada respon. Termasuk juga dari Penmasnya belum ada respon. Karena masih yang bersangkutan masih berada di dalam gitu ya. Dan kita juga masih menunggu tersangka Mas Beki ini dibawa keluar. Karena kalau kita lihat untuk kesiapan di sini truk sudah ada di dalam yang biasa mengangkut begitu untuk tersangka ataupun pihak-pihak tadi yang diamankan oleh aparat kepolisian, dan penjagaan mulai diketatkan lagi di sini. Kami masih menunggu informasi lebih lanjut terkait hal ini karena belum bisa terkonfirmasi begitu ya, meskipun videonya sudah beredar, belum ada pernyataan resmi. Reza. Oke, ini situasinya penangkapan ini berada di pondok pesantren atau dari kediaman Subeki? Adi. Ya, yang pasti ini berada di lingkungan pondok pesantren, berada di dalam lingkungan pondok pesantren karena kediamannya juga berada di dalam lingkungan pesantren. Tapi persisnya di bagian mana begitu ya ditangkap, kami juga belum ada keterangan resmi terkait dengan hal itu. Jadi untuk sementara memang berada di dalam lingkungan pondok pesantren yang juga kediaman dari tersangka Subeki ini. Reza. Nah, kita masih menunggu juga Reza, nanti keterangannya akan seperti apa begitu. Dan apakah tersangka akan langsung dibawa kemana, kita juga masih belum mengetahui, apakah ke Polres Jombang terlebih dahulu ataukah langsung dibawa ke Polda Jawa Timur. Reza, yang pasti memang
untuk mobil-mobil sudah disiagakan di dalam, Reza, bersama sejumlah petugas yang tadi juga mulai masuk ke dalam lokasi pondok pesantren. Reza. Ya, Adi, mungkin bisa Anda jelaskan penangkapan ataupun proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sejak pagi tadi sudah berjalan 4 jam dan akhirnya ada video yang menunjukkan bahwa tersangka ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian, namun belum ada keterangan dari polisi, dalam hal ini Kabid Humas Polda Jatim begitu. Adi, sebenarnya seperti apa prosesnya tadi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melakukan penangkapan ini? Oke, Reza, kalau kita mulai dari proses awal tadi begitu ya, pihak kepolisian sebenarnya sejak subuh tadi sudah mulai berada di lokasi, begitu masyarakat juga sudah mulai ramai. Tapi kemudian resminya tadi sekitar pukul 7:30 pagi, aparat kepolisian sudah berada di sini dan berjaga membentuk blokade seperti yang Anda lihat di belakang saya, dan juga berjaga di sekitar lokasi begitu untuk mengamankan masyarakat, dan juga tadi pihak media juga dibatasi untuk bisa masuk ke dalam lingkungan pondok pesantren. Dan tadi kami juga menerima informasi sekitar pukul 9:30 tadi sudah banyak gitu ya anggota BRIMOB yang berada di dalam lingkungan pondok pesantren. Dan disambut juga oleh santriwati tadi dengan teriakan dan juga dengan tangisan begitu di dalam sana pada saat polisi mulai mengepung dan melakukan penyisiran di lingkungan pondok pesantren Sidqiyah Jombang ini untuk menemukan keberadaan dari tersangka yang sudah menjadi DPO sejak Januari lalu, yaitu Subeki. Dan tadi penyisiran dilakukan, lalu kemudian diberi kesempatan untuk melakukan doa bersama terlebih dahulu di dalam. Aparat kepolisian juga memberi kesempatan dan menunggu sembari juga bernegosiasi agar yang bersangkutan bisa diserahkan begitu ya oleh pihak keluarga kepada polisi. Karena sebelumnya sempat mendapatkan penolakan, bahkan diwanti-wanti polisi untuk tidak memaksakan diri menjemput anaknya karena pengasuh pondok pesantren Kiai Mukti ini menganggap anaknya merupakan korban fitnah. Lalu kemudian proses terus berjalan di dalam sampai akhirnya polisi menemukan tersangka begitu ya yang memang sudah diduga sejak awal berada di dalam pondok pesantren ini. Namun kami belum mengetahui secara pasti di bagian mana begitu tersangka ditangkap, tapi yang pasti tadi dari video yang beredar memang sudah berhasil ditangkap oleh aparat kepolisian. Kita masih menunggu tersangka keluar dan dibawa kemana kami juga masih belum mengetahui karena belum ada informasi resmi dari pihak kepolisian terkait dengan hal ini. Kami juga masih menunggu Kabid Humas Polda Jawa Timur keluar untuk memberikan pernyataan karena tadi sempat memberikan pernyataan di awal bahwa penyisiran tengah dilakukan begitu, dan sejumlah pihak juga sudah dibawa, pihak-pihak yang dianggap menghalangi sekaligus juga memisahkan pihak-pihak mana yang santri, mana yang kemudian simpatisan dari tersangka Subeki ini. Reza. Oke, Adi, sebenarnya dari titik Anda saat ini berdiri seberapa jauh jaraknya dari lokasi pondok pesantren? Oke, sebenarnya tidak terlalu jauh, Reza. Mungkin bisa kita lihat ke dalam. Truk yang tadi sempat keluar, ini bagian depannya bisa kami lihat. Ini adalah satu dari 3 truk yang berada di dalam. Jadi jaraknya sekitar 100 sampai 200 meter begitu. Anda bisa melihat di sini truknya bisa terlihat dengan jelas. Jadi tidak terlalu jauh sebenarnya lokasi ini dari dalam lingkungan pondok pesantren Sidqiyah Jombang. Tapi sekali lagi memang kami belum diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk menunggu keterangan resmi dari Kabid Humas Polda Jawa Timur. Tadi informasi yang kami terima yang saat ini berada di dalam adalah Kapolres Jombang, lalu kemudian pihak kepolisian dan juga BRIMOB, dan yang pasti ada di Reskrim Polda Jawa Timur juga kabarnya berada di dalam. Dan di sini pihak kepolisian tidak hanya dari Jombang yang berjaga, ada juga BKO dari sejumlah Polres yang diturunkan begitu ya ke lokasi ini. Kami masih menunggu prosesnya seperti apa, kapan akan dibawa keluar. Ya, kami masih menunggu informasi terkait dengan hal ini. Ini barikade masih belum dibuka begitu oleh aparat kepolisian khususnya dari BRIMOB. Reza. Adi, mungkin bisa dijelaskan lagi penjagaan seperti apa, seberapa ketat di tempat Anda berdiri saat ini?
Ya, kalau kita lihat di sini cukup ketat begitu penjagaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Tapi memang kalau untuk water cannon ataupun juga barikade yang kawat berduri misalnya tidak ada begitu ya. Namun hanya ada barikade seperti yang saat ini Anda saksikan. Tapi untuk jumlah personil ini cukup banyak dari pihak Brimob yang sudah berjaga sejak tadi. Jumlah personil cukup banyak. Tadi kami amati juga pada saat video awal beredar, pengamanan sempat kendor, namun kemudian saat tadi truk kembali masuk, ada 3 truk yang tadi sempat keluar dan masuk kembali, penjagaan kembali diketatkan oleh aparat kepolisian. Aparat kepolisian tidak hanya berjaga di sekitar gerbang ini, tapi juga tersebar di beberapa titik di sepanjang jalan ini. Dan tadi di jembatan Peloso Baru juga sudah ditutup jalannya agar tidak ada masyarakat yang melewati kawasan ini begitu. Namun tetap saja masyarakat yang memiliki warung atau rumah di sepanjang jalan Peloso yang berada di sekitar ini tetap menyaksikan gitu penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Dan pasti aparat kepolisian di sini juga berjaga untuk memastikan keamanan dari masyarakat. Berbeda dari sebelumnya, memang ramainya penolakan ini berada di luar, tapi sekarang karena pihak kepolisian sudah berada di dalam, penolakan justru banyak terjadi di dalam begitu ya, termasuk dari santriwati seperti yang saya jelaskan tadi. Ada juga yang berteriak, menangis, kemudian sebelum akhirnya polisi memberikan kesempatan untuk doa bersama. Reza. Adi tadi sempat mendapatkan informasi tentunya baik dari Kabid Humas maupun tadi juga dari kontributor Metro TV mengatakan bahwa penyisiran tadi sempat dihalang-halangi oleh sejumlah pihak, baik dari santri maupun dari sejumlah relawan dari luar daerah. Ini dari daerah mana saja relawan yang tadi sempat masuk ke pondok pesantren? Ya, tadi kami juga sempat tanyakan begitu ya kepada Kabid Humas Polda Jawa Timur. Untuk relawan yang dibawa, yang menghalang-halangi ini belum dirinci jumlahnya, lalu kemudian berasal dari mana begitu ya. Namun yang pasti memang sejak awal kasus ini bergulir untuk penjemputan paksa, relawan dari berbagai daerah memang datang ke sini. Karena pondok pesantren ini bisa dibilang pondok pesantren yang sangat terkenal, masanya ada di mana-mana dan sangat dihormati oleh masyarakat. Karena kabarnya memang banyak memberikan kebaikan begitu bagi masyarakat sekitar, lalu kemudian itulah yang menyebabkan simpatisannya begitu banyak dan menolak adanya penangkapan terhadap anak dari pengasuh pondok pesantren. Sekali lagi kami belum bisa menyampaikan secara resmi karena masih di bawah Polres dan masih akan didata begitu relawan-relawan ini berasal dari daerah mana. Untuk informasi resminya belum disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur. Tadi memang awal informasinya ada 2, tapi terakhir memang yang keluar dari tempat ini ada 3 truk dan disebutkan belum dirinci jumlahnya, belum dirinci mereka dari mana. Yang pasti pihak kepolisian masih memilah mana yang santri, mana yang bukan santri untuk mempermudah sebenarnya proses yang terjadi di dalam begitu. Dan saat ini kami masih menunggu barikade semakin ketat ya. Ada beberapa poluan yang sudah keluar dari lokasi. Poluan ini informasinya sudah berada di dalam sejak tadi pagi juga. Nah, ini beberapa poluan sudah keluar dari dalam lingkungan pondok pesantren. Apakah tersangka akan keluar segera? Kami juga masih belum ada informasi soal itu. Karena Kabid Humas juga masih belum memberikan keterangan resminya. Ya, beginilah kondisi terkini. Penjagaan masih terus dilakukan, tapi terlihat memang sejumlah poluan yang sejak tadi berada di lokasi sudah mulai keluar dari lingkungan pondok pesantren. Baik, Adi, kami akan masih menunggu informasi terbaru dari Anda. Pemirsa, kami informasikan kembali sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Pihak kepolisian akhirnya berhasil menangkap tersangka Subeki, tersangka pelaku pencabulan santriwati yang memang prosesnya cukup alot, memakan waktu sekitar 4 jam jika kita hitung ketika pertama kali hari ini polisi datang ke pondok pesantren pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Disebutkan oleh rekan-rekan kami di lapangan, sempat ada penolakan ketika polisi ingin melakukan penyisiran, baik dari pihak santri maupun dari relawan
yang juga datang ke pondok pesantren dari luar daerah. Sempat diwarnai ketegangan ketika polisi tadi mulai masuk ke area pondok pesantren. Dan tadi keterangan resmi dari Kabid Humas Polda Jatim menyebutkan bahwa ada 2 orang yang diamankan karena menghalangi penyisiran yang dilakukan oleh polisi, walaupun polisi sebelumnya sudah memberikan waktu 1 jam bagi para santri untuk memanjatkan doa terlebih dahulu. Bisa dibilang ini adalah proses yang cukup panjang bagi pihak kepolisian untuk menangkap Subeki. Pada November 2019, Polres Jombang mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan. Lalu pada Januari 2020 kasus diambil alih oleh Polda Jatim. Subeki kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual. Berkasnya dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Januari tahun ini. Subeki sebelumnya mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jombang dan Pengadilan Negeri Surabaya. Namun pada Desember 2021, hakim menolak permohonan pra-peradilan tersangka dan meminta tersangka menyerahkan diri. Setelah 2 kali gagal dalam pra-peradilan, Polda Jatim memasukkan Subeki sebagai DPO pada 13 Januari 2022. Dan barulah pada hari ini, 7 Juli 2022, polisi akhirnya berhasil menangkap tersangka.